Manusia telah dianugerahi fisik yang sempurna serta akal dan pikiran sehingga dapat memahami berbagai hal dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Dengan anugerah ini juga manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Serta sebagai hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala seharusnya kita menyadari kemuliaan yang telah diberikan. Oleh karena itu seorang hendaknya tidak menyerupai perilaku hewan, terutama saat melaksanakan sholat. Sholat adalah penghubung antara seorang hambanya dengan Robnya, sehingga hendaknya ketika sholat seseorang berada dalam keadaan posisi yang paling baik dan sempurna. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang larangan gerakan sholat yang terlihat seperti hewan yang sering banyak kita lihat dan mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan manusia dan menciptakan dalam bentuk yang paling baik dan sempurna sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Selain itu Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat lainnya yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Tin ayat 4. Nah, dalam hal ini Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Manusia berjalan dengan kedua kakinya dan makan dengan tangannya. Berbeda dengan kondisi hewan yang sebagian berjalan dengan 4 kaki dan makan langsung dengan mulutnya. Dan dalam hal ini juga Allah Ta'ala juga telah memberikan manusia pendengaran, penglihatan, dan hati sehingga manusia mampu memahami berbagai hal dan mengambil manfaat darinya. Nah, dengan pemberian tersebut pula manusia mampu membedakan berbagai hal yang baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya di dunia maupun akhirat. Karena itu sepantasnya bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala untuk mengetahui kemuliaan yang telah Allah Ta'ala berikan ini. Oleh karena itu hendaknya hamba tidak menyerupai hewan terutama saat dalam sedang sholat, karena sholat adalah keadaan paling mulia bagi seorang hamba. Terdapat dalil-dalil sahih dari Nabi SAW berupa perintah untuk menyelisih seluruh hewan dalam bentuk-bentuk sholat. Dan dalam hadis disebutkan perintah agar manusia tidak menyerupai semua binatang dalam gerakan-gerakan sholat. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin menoleh sebagaimana gaya musang, rubah, atau serigala menoleh. Melarang duduk sebagaimana duduknya binatang buas, sujud dengan cepat sebagaimana cepatnya burung saat mematuk, dan lain sebagainya. Nah, saat sholat kaum muslimin bermunajat kepada Rob mereka, di samping sholat juga sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Robnya. Oleh karena itu semestinya kita melaksanakan sholat, ia menunaikannya dengan cara yang terbaik. Terlebih lagi gerakan-gerakan yang menyerupai gaya binatang itu memiliki hubungan erat dengan ketidakkhusyuan pelakunya yang melakukan sholat itu. Nah, bagaimana ia bisa khusyuk? Jika dalam melakukan sholat terburu-buru, padahal khusyuk dalam sholat termasuk perkara yang dituntut oleh agama. Khusyuk itu artinya tenang, tentram, dan tidak terburu-buru, dan juga merendahkan diri. Nah, untuk meraih kekhusyuan ini dibutuhkan berbagai usaha, antara lain dengan tidak menyerupai gerakan atau keadaan binatang saat menunaikan sholat. Nah, bagaimanakah gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan binatang tersebut? Berikut penjelasannya. Pertama, larangan turun sujud seperti turunnya onta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dari kamu sujud, maka janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya onta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Nawawi, Zarqani, dan lain-lain. Nah, perintah turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan ini merupakan sabda Nabi SAW, juga perbuatan beliau SAW, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia biasa meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya, dan ia mengatakan dahulu Rasulullah SAW melakukannya. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq dan diwasalkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan lainnya. Dan menurut Syekh Salim Al-Hilali sanad ini sahih. Kemudian adapun hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang memberitakan bahwa ia melihat Rasulullah SAW turun sujud dengan meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya, maka hadis ini doif. Nah, demikian juga anggapan bahwa isi hadis Abu Hurairah tersebut terbalik adalah tidak benar. Kedua, larangan menghamparkan tangan seperti binatang buas. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW beliau bersabda, seimbanglah di dalam sujud dan janganlah seorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana menghamparkan kaki anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini merupakan dalil larangan menghamparkan dua lengan pada waktu sujud, yaitu meletakkan dua lengan di tanah, lantai, atau tempat sujud.
Nah, sunnah Nabi SAW mengajarkan untuk mengangkat dua lengan ketika sujud, sedangkan yang diletakkan di tanah adalah dua telapak tangan saja. Nah, karenanya orang yang sholat dilarang melakukan itu, karena keadaan itu adalah keadaan atau sifat orang yang malas, yaitu yang meletakkan lengannya. Sementara orang yang sedang sholat dituntut berada dalam keadaan paling bersemangat dan menghindarkan diri dari semua keadaan yang menimbulkan kemalasan dalam semua rukun-rukun sholat. Karena itu, melakukan hal yang dilarang seperti ini tidak pantas bagi manusia yang telah dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah menyerupai binatang saat sedang sholat. Ketiga, larangan menoleh seperti musang, rubah, atau serigala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, duduk iqo seperti duduk iqo'nya anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dikatakan hasan. Nah, selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, yang artinya Allah senantiasa berada di hadapan seorang hamba ketika ia sedang sholat, selama ia tidak menoleh. Jika ia menoleh, maka Allah berpaling darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam hal ini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, perumpamaan orang yang menoleh di dalam sholatnya dengan pandangan matanya atau hatinya ialah seperti seorang yang dipanggil oleh seorang raja. Raja tersebut menundukkan orang itu di hadapannya, mulai menyerunya dan berbicara kepadanya. Namun pada saat itu orang tersebut menoleh ke arah kanan dan kiri dari sang raja. Hatinya juga berpaling dari sang raja, sehingga ia tidak memahami pembicaraan sang raja. Maka apakah perkiraan orang itu terhadap tindakan raja kepadanya? Bukankah tingkatan paling rendah ia akan meninggalkan sang raja dalam keadaan dimurkai, dijauhkan darinya, dan jatuh martabatnya di hadapan sang raja? Nah, larangan menoleh ini dikecualikan dengan beberapa hal jika dibutuhkan, seperti melirik dengan tanpa memutar leher, menolehnya imam kepada makmum karena suatu keperluan, dan meludah 3 kali ke arah kiri untuk menolak bisikan setan. Keempat, larangan sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Dari Abu Abdullah Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang sholat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia benar-benar tidak di atas agama Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya ialah seperti orang lapar makan 1 biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak bisa mencukupinya. Nah, kemudian selain itu, Abu Soleh, yaitu seorang perawi di dalam sanad hadis ini, berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah, siapakah yang telah menceritakan hadis ini kepadamu? Dari Rasulullah SAW. Dia menjawab, para komandan tentara Amr bin Al-As, Khalid bin Walid, dan Syurahbil bin Hasanah. Mereka semua telah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kelima, larangan duduk iqo seperti binatang buas. Nah, dalil larangan ini adalah hadis yang telah kita sebutkan tadi di poin ketiga, dan iqo ini juga disebut dengan uqbatusy syaitan. Mengenai hal ini dalam sebuah hadis dijelaskan dari Aisyah, ia berkata, dan beliau Nabi Muhammad SAW melarang uqbatusy syaitan, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Nah, duduk iqo dalam sholat itu ada 2 macam. Pertama, iqo yang terlarang, yaitu cara duduk seperti binatang buas, kera, atau anjing. Cara duduk ini ialah dengan menegakkan kedua betis, menempelkan pantat ke tanah atau lantai, dan meletakkan kedua tangan di lantai. Kedua, iqo yang boleh, yaitu meletakkan pantat di atas 2 tumit pada waktu duduk di antara 2 sujud. Hal ini disebutkan dalam beberapa hadis. Keenam, larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu jika salam dari sholat, kami mengisyaratkan dengan tangan kami, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami, lalu beliau bersabda, mengapa engkau memberi isyarat dengan tanganmu seolah-olah ekor-ekor kuda yang tidak tenang? Jika seseorang dari kamu salam dari sholatnya, hendaklah ia menoleh kepada saudaranya, dan janganlah ia memberikan isyarat dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim.
Nah, dalam hal ini, kita sering melihat ada sebagian orang yang melakukan sholat ketika salam, ia membuka telapak tangannya ke arah kanan dan kiri. Nah, perbuatan seperti ini termasuk di dalam larangan hadis ini. Sepantasnya mereka mempelajari tata cara sholat dengan baik supaya dapat melakukan sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ketujuh, larangan ruku seperti keledai. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila salah seorang di antara kalian ruku, janganlah ruku dengan merunduk seperti keledai yang merunduk, yaitu merunduk ke bawah melihat ke kakinya. Nah, hendaklah ia meluruskan tulang punggungnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, sebenarnya hadis tersebut itu lemah, namun ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa apabila beliau ruku, beliau tidak terlalu mendongakkan maupun terlalu merunduk. Hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi saat ruku kita seharusnya punggungnya itu tidak boleh menekuk atau merunduk sambil melihat kaki kita, yang mana seharusnya kita harusnya meluruskan punggung kita dan mata melihat ke tempat sujud. Nah, dengan semua ini, sesungguhnya Islam datang untuk memuliakan kaum muslimin, meninggikan mereka jangan sampai menyerupai hewan dalam berbagai kondisinya, terutama dalam kondisi sholat di mana seorang hamba sedang bermunajat kepada Robnya. Nah, dan berikut adalah sedikit keterangan tentang larangan menyerupai keadaan atau gerakan binatang di dalam sholat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.